Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firza Lestari, absen 4 dari kelas 10 BT2 dan dari kelompok 2. Nah, di sini saya sedang bersering-sering santai bersama teman saya, yaitu Halo, dengan saya Kartika Wulandari. Kebetulan kita itu satu kelas ya, jadinya ya kita bisa sharing-sharing gitu. Di sini kita akan sering-sering mengenai perundungan yang sedang marak-maraknya di lingkungan sekitar kita. Betul. Oke, Kakak Tika, pernah nggak sih kakak merasa atau mengalami perundungan atau melihat pun nggak apa? Sebetulnya kalau dibilang melihat dan merasakan juga pernah Kak, karena saya juga termasuk korban dan juga pelaku gitu. Kakak mengalami perundungan itu di mana? Untuk pertama kali saya merasakan ada bullying itu di waktu saya SMP kelas 8 sih kayak. Jadi waktu itu saya itu kayak dijauhi gitu sama teman-teman, dijauhi entah karena sebab apa saya juga kurang tahu ya. Terus saya sempat sharing juga ke BK, itu katanya itu ya coba di dekatin lagi, maksudnya di yang pelaku ini loh, sama saya itu kayak didekatin itu apa sih salah saya gitu kok sampai gitu. Mereka kok sampai menjauhi saya gitu. Tapi karena kan mereka kan berkelompok gitu ya, jadi saya itu kayak kurang ada dorongan, maksudnya kurang ada dukungan gitu. Jadinya saya ya diem aja gitu, karena memang dulu itu juga nggak seberani sekarang. Berarti itu sekelompoknya itu sesirkel gitu. Lebih tepatnya sih seluruh cewek ya. Iya, jadi di kelas dulu kan per kelas itu ceweknya ada 16, jadi ya 16 kan sama saya, jadi ya sekitar 15 orang itu yang Banyak banget ya. Iya, nggak tahu, memang dari dulu banyak yang benci nih. Berarti sejak dari SMP kakak mengalami itu. Iya, sejak dari SMP Kak. Nah, kakak kan sebagai korban nih. Kalau kakak saat mengalami perundungan itu, respon dari lingkungan sekitar kakak itu seperti apa ya? Kalau di respon kelas itu agak kurang mendukung kayak, karena kan memang semua itu menjauhi pada saya. Terus tapi kalau di kayak guru-guru gitu, alhamdulillah sih agak mensupport saya ya gitu. Nah, kalau langkah-langkah kakak untuk perundungan itu agar berhenti itu bagaimana ya? Langkah-langkah yang kakak lakukan supaya teman-teman kakak itu stop untuk melakukan perundungan. Langkah-langkah, kebetulan kan saya juga pernah jadi pelaku ya, atau teman-teman di sini. Jadinya waktu itu saya juga sempat bergabung bersama salah satu circle, yaitu yang memang membenci salah satu orang. Itu tuh dulu itu memang kayak saling pengaruh gitu, maksudnya kayak olok-olok gitu loh, kayak provokator buat nggak usah deketin lah anak ini gitu Kak. Terus habis itu kalau menurut saya kan, kalau di salah satu circle itu pasti ucapan dari salah satu orang kan kayak pengaruh gitu ya. Jadinya mungkin yang saya lakukan dulu untuk memperbaiki itu, mungkin saya tuh kayak bilang ke teman-temanku untuk janganlah membuli anak, karena kan kalau kita dijauhi kan juga nggak enak kayak, apalagi kalau merasa dikucilkan kayak gitu. Jadinya mungkin yang saya lakukan itu untuk kayak diskusi aja sih, kenapa kan nggak kita rangkul aja ini anak gitu. Nah, kakak kan juga pernah sebagai pelaku tuh. Iya, dulu. Yang kakak lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kakak saat melakukan perundungan di masa lalu itu apa kira-kira untuk sekarang? Langkah-langkah untuk nggak ngulangin gitu. Iya. Menurut saya internal ya, itu memahami kalau semua individu itu pasti ada plus minusnya, pasti ada kurang lebihnya. Jadinya kalau misal ada kekurangan yang mungkin nggak cocok di kita, ya kita coba abaikan aja kekurangan itu, tapi kita lebih ke memandang dari sisi baiknya dia gitu. Nah, apa sih pendapat kakak dengan maraknya perundungan pada saat ini? Pendapatku ya, mungkin kalau misal ada salah satu teman yang dibully atau dijauhi, itu segera untuk lapor ke pihak yang memang
punya hak atas untuk pelerayan itu. Mungkin ke wali kelas, misal kalau ada di lingkungan sekolah kayak misal ke wali kelas atau ke guru BK gitu juga. Jadi jangan sampai si korban itu merasa sendiri, karena memang nggak enak loh kalau di apa namanya, iya, kalau nggak punya teman kemana-mana sendiri itu, aduh, aku udah merasakan sih. Karena dampaknya sangat jelek banget. Ke mental sih agak lumayan ya, iya, kalau ke mental. Jadi merasa insecure gitu loh. Nah, oke, pesan-pesan kakak buat para pelaku atau korban bullying pada saat ini apakah? Kalau pelaku dan korban, Ya, kalau sebagai pelaku pesan-pesannya kak apa? kalau sebagai pelaku itu gimana ya, Mungkin stop untuk melakukan perlindungan mungkin ya. iya, ya karena ya itu tadi Kak, maksudnya kita harus kan udah dewasa ya, harus bisa Iya. memahami kalau tiap orang itu punya kelebihan dan Dan kekurangannya masing-masing. iya, jadinya untuk ya kita sama-sama punya kekurangan juga, jadi untuk apa saling ngerangkul aja gitu. Kalau Iya. untuk pelaku, Korban. oh iya, kalau untuk korban ya sebisa mungkin untuk kuat mental ya, soalnya kuat mental, terus juga Itu juga sebisa sangat mungkin. berpengaruh ya mental. Iya dong Kak, pastinya. Soalnya mental kan kalau kita udah down itu pengaruh sama hal-hal lain juga. Yang tidak diinginkan. Jangan pernah merasa sendiri juga untuk korban. Iya, ya pintar-pintar cari teman juga. Jangan pernah Iya. takut. Gitu. Oke kak, terima kasih ya untuk Sama-sama. sharing-sharing santai kita hari Iya. ini. Baik. Selesai sudah sharing-sharing santai saya bersama kakak Kartika pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan maupun perilaku yang saya perbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.